Hai pemirsa, selamat pagi. Kita berjumpa lagi dalam Breakfast Club yang tanpa sarapan karena pagi ini saya sedang berada di Perpustakaan Nasional Salemba Raya. Dan masih sepi banget ya. Karena kayaknya saya masih ketagihan nih berada di sini. Nah, pemirsa, perpustakaan ini merupakan pusat bacaan buku nasional yang tampaknya lebih banyak dikunjungi oleh mahasiswa dan para peneliti. Kenapa ya? Karena memang di perpustakaan ini kita bisa menemukan banyak sekali buku-buku langka. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat di depan saya ada ini manuskrip-manuskrip yang ini dari Bali, ini dari Sumatera Selatan. Dan ini yang tadi saya coba baca adalah manuskripnya suku Batak. Tapi saya coba dari tadi saya tidak mengerti karena huruf-hurufnya memang tidak lazim. Dan mungkin saja teman-teman saya yang berasal dari suku Batak belum tentu lo bisa baca ini. Nah pemirsa, ironisnya memang di tengah maraknya atau banyaknya buku langka, perpustakaan ternyata juga mengalami kelangkaan dalam penerbitan buku. Coba saja kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain seperti Thailand dan Jepang. Penerbitan buku di Indonesia itu hanya 10% loh jumlahnya dibandingkan dengan negara-negara tersebut. Nah, apalagi di tengah maraknya buku impor dan buku saduran, penerbitan buku baru nasional bisa kita katakan masih rendah. Apalagi jika dibandingkan jumlah penerbitan buku dengan jumlah masyarakatnya. Kenapa ya bisa seperti itu? Ada solusinya tidak ya? Nah, mungkin saja untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan saya tadi, kita bisa tanya ke Alvin ya di studio, karena Alvin sudah bersama dengan tamu-tamunya. Tapi nanti saya akan ajak Anda kembali untuk berkeliling ke perpustakaan ini untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang isi dari Perpustakaan Nasional. Alvin, silakan. Nah pemirsa, masih dari Perpustakaan Nasional, sekarang saya ada di ruang transfer media. Nah di tempat ini, buku-buku kuno, naskah-naskah kuno, koran-koran kuno seperti ini, dan buku-buku seperti ini ditransfer atau dialih mediakan ke dalam mikrofilm seperti ini. Jadi masyarakat dapat dengan mudah membacanya tanpa merusak naskah aslinya. Nah, ini merupakan salah satu kegiatan yang ada di Perpustakaan Nasional. Sekarang saya akan mengajak Anda untuk berkeliling untuk melihat apa saja aktivitas yang lain di Perpustakaan Nasional. Berada di dalam gedung ini, rasanya memasuki berbagai belahan dunia. Masih ingat dengan kalimat, lewat buku, kita bisa mengenal dunia. Jadi, kalau ingin pintar, rasanya tidak berlebihan jika kemudian kita bisa berlama-lama di lokasi ini. Di dalam perpustakaan ini, siapa yang akan tahu jika di dalamnya terdapat koleksi sekitar 2 juta eksemplar buku. Terdiri atas buku-buku abad 16, majalah terbitan dalam dan luar negeri, disertasi dari abad 18, naskah kuno, mikrofilm, dan lain-lain. Nah, perpustakaan ini juga menyediakan ruang baca yang luas dan nyaman. Letaknya di lantai 1 untuk majalah dan koran, lantai 3 untuk buku, di lantai 5 Anda bisa membaca naskah kuno, dan di lantai 7 ada koran langka. Jangan lupa, Anda juga bisa menjadi anggota Perpustakaan Nasional ini agar bisa melihat sejarah dan dunia lebih dekat. Di balik itu semua, pihak perpustakaan juga terus melakukan upaya pelestarian dan perbaikan atas buku-buku langka dan kuno agar bisa tetap dimanfaatkan pembacanya dari generasi ke generasi. Nah pemirsa, itu tadi wajah Perpustakaan Nasional kita. Satu pertanyaan untuk Anda. Kapan ya Anda terakhir kali berkunjung ke perpustakaan? Jangan-jangan sudah sangat lama lagi. Baiklah Alvin, itu dulu laporan saya dari Perpustakaan Nasional. Silakan kembali breakfast dengan tamu-tamu Anda di studio. Baru daftar sih. Baru daftar. Baru 6 bulan ini. Masih baru. Udah dari tahun 2003. Kalau menurut saya, sekarang saya baru kesini pertama kali, jadi ya masih ya lumayan lah, bukunya lumayan lengkap. Sangat menarik dan sangat membantu di saat kita membutuhkan pengetahuan atau yang kita cari. Sekali mengikuti era zaman sekarang gitu. Jadi
Sejauh ini nggak lumayan lah. Untuk sekarang ini ya, tapi masih ya apa sih kategorinya masih kurang gitu. Kelengkapan beritanya masih perlu ditambah lagi lah. Koleksi bukunya cukup memuaskan karena walaupun kita tahun sekarang itu kita mencari buku yang tahun-tahun yang sudah lewat masih tetap ada gitu. Jadi, Cukup baik. Saya karena dia udah mulai ada situs. Yang mungkin perlu tingkatkan tentang peredam suara sebagian bising. siapa saja yang datang ke sini mencari informasi soal pengetahuan, ya terutama bagi yang baru datang juga sangat baik sekali dilihat yang di atas gitu. Kalau buku di Indonesia itu cukup banyak. Sayangnya mungkin minatnya agak kurang untuk apa ya, untuk mengetahui gimana buku-buku yang baru keluar gitu, jarang. Kalau menurut ilmiah itu agak kurang ya, lebih banyak diimport dari buku luar negeri. Perlu peningkatan lah, rasanya sudah ketinggalan penyajiannya, khususnya yang sekarang ini lebih senang baca buku luar. Dan saya Virgi Bakar dari Perpustakaan Nasional Salemba, Jakarta. Sampai jumpa. Sekolah luar biasa di Bandung ini merupakan saksi betapa penyanyi dan bintang film Nika Ardila sangat mencintai pendidikan. Sementara itu pada generasi sekarang, Syahrul Gunawan pun menyisihkan sebagian penghasilan dan waktunya untuk membangun sekolah. Nampaknya di sela-sela kesibukannya begitu padat, banyak artis peduli pendidikan, yakni dunia yang jauh dari gemerlap dan hura-hura. Sebut saja artis yang peduli pendidikan adalah Titi Kadarsi, Maya Romantir, Hugas, Dik Doang, Soraya Haq, dan Oki Asokawati. Hugas lebih mencurahkan ke bidang pendidikan anak-anak. Wanita bertubuh gempal ini mendirikan sekolah presenter dan teater anak-anak. Sementara artis lainnya terjun ke dunia pendidikan yang tidak jauh dari keahliannya. Misalnya Purwacaraka, pria berkumis ini mendirikan sekolah musik. Di sekolah ini, anak-anak dapat memilih kursus alat musik seperti gitar, biola, drum, piano, dan juga vokal. Sekolah musik Purwacaraka kini bertebaran di daerah Jakarta dan sekitarnya. The best that we can do itu pasti kita lakukan gitu ya. Jadi kalau dibilang bagaimana membentuk, saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa kita sangat ingin memberikan servis yang baik, penuh tanggung jawab, ya kan? Lalu senang kalau kegiatan musik itu di Indonesia itu berkembang, terutama di dalam dunia pendidikan. Tidak jauh beda dengan Kang Purwa, Becky Tumewu dan Erwin Parangkuan pun terjun ke dunia pendidikan sesuai dengan keahliannya. Mereka mendirikan sekolah presenter. Lain dengan pria yang satu ini. Selain dikenal sebagai pria yang cukup eksentrik, ternyata Dik Doang juga punya perhatian khusus terhadap dunia pendidikan. Di daerah pinggiran yang jauh dari kebisingan kota, Dik Doang mendirikan sebuah sekolah alam. Mereka ada di jalan, mereka berdebu, aku kasihan, aku punya ikhtiar bahwa suatu saat aku akan punya tanah, titipan tentunya dari Allah, untuk aku dedikasikan buat mereka semua, agar mereka punya tempat berkreasi, membuat sesuatu yang positif. Akhirnya kandang jurang doang ini terciptalah untuk mereka semua. Ide yang unik ini berawal dari keprihatinan dia terhadap minimnya lahan bermain bagi anak-anak perkotaan dan juga rendahnya pengetahuan anak-anak tentang lingkungan.